Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bila, kali ini BM Channel akan menyampaikan kisah Imam Syafi'i. Di kampung miskin di kota Gaza, di bumi Palestina, pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan tahun 694 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri yang berbahagia, yaitu Idris bin Abbas As-Syafi'i dengan seorang wanita dari suku Azad. Bayi laki-laki keturunan Quraisy ini akhirnya dinamai Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Demikian nama lengkapnya sang bayi itu. Namun kebahagiaan keluarga miskin ini dengan kelahiran bayi tersebut tidaklah berlangsung lama, karena beberapa saat setelah kelahiran itu terjadilah peristiwa menyedihkan, yaitu sang ayah bayi meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Bayi laki-laki yang rupawan itu pun akhirnya hidup sebagai anak yatim. Sang ibu sangat menyayangi bayinya sehingga anak yatim Quraisy itu tumbuh sebagai bayi yang sehat. Maka ketika ia telah berusia 2 tahun, dibawa oleh ibunya ke Mekah untuk tinggal di tengah keluarga ayahnya di kampung Bani Muthalib. Karena anak yatim ini dari sisi nasab ayahnya berasal dari keturunan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Syafi'i bin As-Sa'ib, dan As-Sa'ib ayahnya Syafi'i sempat tertawan dalam perang Badar sebagai seorang musyrik. Kemudian As-Sa'ib menebus dirinya dengan uang jaminan untuk mendapatkan status pembebasan dari tawanan muslimin. Dan setelah dia dibebaskan, ia pun masuk Islam di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasib bayi yatim ini secara lengkap adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Dari nasab tersebut, Al-Muthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris As-Syafi'i, adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saudara kandung Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bernama Sifa, dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'i, kepada Syafi'i bin As-Sa'ib radhiyallahu. Inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Muttalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena Hashim bin Abdi Manaf yang kemudian melahirkan Bani Hashim adalah saudara kandung dengan Muthalib bin Abdi Manaf yang melahirkan Bani Muthalib. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hanyalah kami, yakni Bani Hashim, dengan mereka, yakni Bani Muthalib, berasal dari satu nasab," sambil beliau menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangan beliau. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Di lingkungan Bani Al-Muthalib, dia tumbuh menjadi anak lelaki yang penuh vitalitas. Di usia kanak-kanaknya, dia sibuk dengan latihan memanah, sehingga di kalangan teman sebayanya dia amat jitu memanah. Bahkan dari 10 anak panah yang dilemparkannya, 10 yang kena sasaran, sehingga dia terkenal sebagai anak muda yang ahli memanah. Demikian terus kesibukannya dalam panah memanah, sehingga ada seorang ahli kedokteran medis waktu itu yang menasehatinya. Dokter itu menyatakan kepadanya, "Bila engkau terus-menerus demikian, maka sangat dikhawatirkan akan terkena penyakit luka pada paru-parumu, karena engkau terlalu banyak berdiri di bawah panas terik matahari, maka
mulailah anak yatim ini mengurangi kegiatan panah memanah dan mengisi waktu dengan belajar bahasa Arab, menekuni bait-bait syair Arab, sehingga dalam sekejap anak muda Quraisy ini menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya dalam usia anak-anak. Di samping itu, dia juga penghafal Al-Quran, sehingga pada usia 7 tahun telah menghafal di luar kepala Al-Quran keseluruhannya. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanzi yang waktu itu kedudukannya sebagai mufti Mekah. Kemudian beliau juga belajar ilmu dari Daud bin Abdurrahman Al-Atar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin Al-Ayyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih. Hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Ia pun demi kehausan ilmu akhirnya berangkat dari Mekah menuju Al-Madinah An-Nabawiyah guna belajar di halaqah Imam Malik bin Anas di sana. Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu, Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Beliau menyatakan kekagumannya setelah menjadi imam dengan pernyataan yang terkenal berbunyi, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilangnya ilmu dari Hijaz. Juga beliau menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik. Bila datang Imam Malik di satu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Beliau juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik sehingga beliau menyatakan tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta. Beliau juga menyatakan, aku tidak membaca Al-Muwatta Malik kecuali mesti bertambah pemahamanku. Dari berbagai pernyataan beliau di atas, dapatlah diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi adalah Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Attab bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Dawardi. Beliau banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru beliau yang tersebut terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadis, memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadarsiyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketiga pemuda Quraisy ini telah dikenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayat beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Ketika Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy telah berusia 20 tahun, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan ulama di zamannya dalam berfatwa dan berbagai ilmu yang berkisar pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Tetapi beliau tidak mau berpuas diri dengan ilmu yang dicapainya. Maka beliau pun berangkat menuju negeri Yaman demi menyerap ilmu dari para ulamanya. Disebutkan sederet ulama Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti Mutharib bin Mazin, Hisam bin Yusuf al-Qadli, dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak. Dan di kota ini, beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Juga beliau mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Sasqafi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semenjak di kota Baghdad, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i mulai dikerumuni para muridnya dan mulai menulis berbagai keterangan agama. Juga beliau mulai membantah beberapa keterangan para imam ahli fikih dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitab fikih dan usul fikih pun mulai ditulisnya. Popularitas beliau di dunia Islam yang semakin luas menyebabkan banyak orang semakin kagum dengan ilmunya, sehingga orang pun berbondong-bondong mendatangi majelis ilmu beliau untuk menimba ilmu. Tersebutlah tokoh-tokoh ilmu agama ini yang mendatangi majelis beliau untuk menimba ilmu padanya, seperti Abu Bakar Abdullah bin Al-Jubair Al-Humaidi. Beliau ini adalah salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Ahmad bin Hambal, yang kemudian dikenal dengan nama Imam Hambali. Sulaiman bin Dawud Al-Hasimi, Abu Yakub Yusuf Al-Buaiti, Abu Thawr, Ibrahim bin Khalid Al-Qalbi, Harmalah bin Yahya, Musa bin Abil Jarud Al-Maki, Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani Al-Maki. Pengarang kitab Al-Haida, Husain bin Ali Al-Karabisi. Beliau ini sempat ditahjir oleh Imam Ahmad karena berpendapat bahwa 8 orang yang membaca Al-Quran adalah makhluk. Ibrahim bin Munjir Al-Hizami, Al-Hasan bin Muhammad Al-Jafarni, Ahmad bin Muhammad Al-Jakri, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmu yang lainnya dari murid-murid beliau di Baghdad. Yang paling terkenal sangat mengagumi beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, atau dikenal dengan gelar Imam Hambali. Imam Asy-Syafi'i tinggal di Baghdad hanya 2 tahun. Setelah itu beliau pindah ke Mesir dan tinggal di sana sampai beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, dan usia beliau ketika itu 54 tahun. Beliau telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu ilmu yang beliau tulis di kitab Ar-Risalah dalam ilmu usul fikih. Di samping itu beliau juga menulis kitab Musnad As-Syafi'i berupa kumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh beliau, dan kitab berupa kumpulan keterangan beliau dalam masalah fikih, sebagaimana kumpulan riwayat keterangan Imam Asy-Syafi'i dalam fikih juga disusun oleh Imam Al-Baihaqi dan diberi nama Ma'rifatul Aswar Was-Sunnah. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani membawakan beberapa riwayat nasihat dan pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam berbagai masalah yang menunjukkan pendirian Imam Asy-Syafi'i dalam memahami agama ini. Demikianlah para ulama bersikap tawadu sebagai kepribadian utama mereka, sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka bila guru mengambil manfaat dari muridnya dan muridnya yang diambil manfaat oleh gurunya. Tidak pula kemudian menjadi congkak dengannya. Tetap saja sang murid mengakui dan mengambil manfaat dari gurunya, meskipun sang guru mengakui di depan umum tentang ketinggian ilmu si murid. Guru-guru utama Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Sufyan bin Uyainah dengan terang-terangan mengakui keutamaan ilmu Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Sufyan bin Unayyah bahkan banyak bertanya kepada Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i ada di majelisnya, padahal Imam Syafi'i itu duduk
di majelis itu sebagai salah satu murid beliau. Dan bersama para hadirin yang lainnya, mereka selalu mengerumuni Imam Sufyan untuk menimba ilmu daripadanya. Tetapi meskipun demikian, Imam Syafi'i tidak terpengaruh oleh sanjungan gurunya. Beliau tetap mendatangi majelis gurunya dan memuliakannya. Di samping itu, hal yang amat penting pula dari pernyataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal tersebut di atas, menunjukkan kepada kita betapa kuatnya semangat beliau dalam merujuk kepada hadis sahih untuk menjadi pegangan dalam bermazhab dari manapun hadis sahih itu berasal. Demikian kisah Imam Syafi'i, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.